untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Dugaan senjata api yang sudah diserahkan pada Direktorat Intelkam di Polda. Saya pastikan itu tidak ada. Ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius walaupun saya berharap jangan ada stigma. Kasus hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bergulir semakin panas. Rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Widya Chandra 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digeledah KPK pada 28 September 2023. Saat penggeledahan oleh KPK, Syahrul Yassin Limpo sedang asyik berkebun di perkebunan Greenhouse Almeria, Spanyol. Itulah lawatan terakhir Syahrul sebagai Menteri Pertanian. Dalam penggeledahan yang berlangsung lebih dari 15 jam, KPK menemukan 12 pucuk senjata api. Belasan senpi buatan Amerika Serikat dan Jerman itu ditemukan bersama tumpukan uang 30 miliar dalam kurs rupiah dan dolar Singapura. KPK juga menemukan 909 amunisi peluru. Kedua senjata api yang ditemukan di rumah Syahrul Yassin Limpo, 10 merupakan pistol peluru tajam dan 2 pistol peluru karet. Semuanya diserahkan ke Polda Metro Jaya dan kini dalam pemeriksaan Barreskrim Polri dan Baintelkam Polri. Yang pasti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Barreskrim dan untuk segera dilanjutkan untuk diverifikasi. Sehingga nanti kita bisa tahu persis senjatanya jenisnya apa, dokumentasinya bagaimana, legalitasnya seperti apa, dan sebagainya. Kepolisian masih menyelidiki legalitas 12 senpi yang disita KPK dari rumah Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam pemirsa. Satu lagi menteri tersandung korupsi, Syahrul Yassin Limpo atau sering sebut dengan SYL. Nama dan wajahnya memenuhi laman berita utama sejumlah atau banyak media. Bagaimana tidak? 5 bulan berselang dari penetapan tersangka Joni Plate, Syahrul Yassin Limpo menyusul rekan sekabinet dan separtainya itu terjerat korupsi. Syahrul dikabarkan menjadi tersangka oleh KPK 26 September lalu. Tapi hingga hari ini dirinya masih belum berompi oranye yang tertanda adalah tersangka KPK atau tahanan KPK. Dari hasil penggeledahan rumah dinas Syahrul beberapa waktu lalu di Kompleks Widya Chandra atau Kompleks Menteri Kebayoran Baru Jakarta, barang sitaan KPK membuat publik geleng-geleng kepala. Bukan hanya tumpukan uang rupiah pemirsa dan mata uang asing yang jumlahnya puluhan miliar, tapi juga ada 12 pucuk senjata api berbagai merek lengkap dengan amunisi peluru yang jumlahnya hampir 1000 buah. Hingga saat ini belum ada kejelasan legalitas belasan senjata api Syahrul Yassin Limpo. Saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Pemirsa, kasus Syahrul Yassin Limpo ada hal yang banyak belum diungkap. Ada 3 klaster dari kasus Yassin Limpo. Yang pertama adalah kasus jeratan korupsinya. Kemudian adalah kasus senjata api. Dan yang ketiga adalah kasus terkait dengan isu pemerasan pimpinan KPK. Saya ingin mulai dengan jeratan korupsi, pemirsa. Di jeratan korupsi ada sejumlah uang yang disita. Di antaranya adalah uang 30 miliar. Dan informasi yang saya dapatkan terbaru, yang kemudian juga tulis di majalah Tempo, adalah cek 2 triliun rupiah yang kemudian ditemukan saat penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di salah satu kediaman Syahrul Yassin Limpo. Ini tentu menjadi pertanyaan, cek 2 triliun rupiah. Ada apa dengan cek tersebut? Dari mana? Untuk apa? Saya akan gali lebih dalam soal ini. Termasuk juga uang 30 miliar rupiah. Yang tak kalah menarik, pemirsa, adalah 12 senjata api yang juga ditemukan saat penggeledahan KPK di salah satu tempat milik Yassin Limpo. Dari 12 senjata api ini, 10 merupakan senjata api berpeluru tajam
dan 2 merupakan senjata api berpeluru karet. Amunisi alias peluru yang juga ditemukan di penggeledahan di rumah Yassin Limpo juga fantastis. Hampir 1.000 peluru, 872 peluru tajam, dan 37 peluru karet. Ini tentu menjadi pertanyaan. 12 senjata api dengan hampir 1.000 peluru atau amunisinya. Untuk apa digunakan? Kenapa sebanyak itu? Apa yang terjadi sesungguhnya, pemirsa? Saya akan kupas di The Prime Show with Aiman, eksklusif. Saya ingin mencoba untuk menggali informasi-informasi ini. Saya mendatangi gedung Persatuan Menembak Seluruh Indonesia Perbakin di Jakarta, dan saya akan berbincang dengan salah seorang pelatih senior di sini yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen Perbakin. Saya ingin masuk ke dalam, nanti saya akan gali soal ini. Soal bagaimana kepemilikan senjata api, prosedurnya dan lain sebagainya, dan seberapa banyak sih biasanya orang yang hobi menembak memiliki koleksi senjata api. Apakah senjata api keseluruhannya adalah senjata api yang dimiliki atau misalnya senjata olahraga? Ini tentu menjadi pertanyaan karena berbeda antara senjata api dengan senjata untuk menembak atau olahraga ini. Kita akan masuk ke dalam. Dan pemirsa, saya sudah berada di lapangan tembak Perbakin di Jakarta. Saya akan temui seorang atlet, seorang petembak juga, dan ia sekaligus Sekjen Perbakin 2010-2014. Brigjen Polisi Purnawirawan Edi Susilo. Ini kebetulan sedang ada rame-rame di sini. Pak Tanto, apa kabar? Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto. Sedang latihan menembak juga, Pak? Ya, sama teman-teman latihan supaya selain latihan bisa nggak berkumpul gitu. Berkumpul, oke. Ya. Ada Pak Edi Susilo. Ya. Bang Sulpan. Ya. Salam, Bang. Saya ke Pak Edi Susilo ya. Izin Oh, Pak, ya. kita wawancara di luar supaya nggak terlalu berisik di sini, Pak. Oh ya ya, siap. Izin Pak Tanto. Ya, ini pelatih saya. Oke. Pak Tanto ini nembaknya masih luar biasa. Masih keren, masih. Oke. Nanti boleh lihat, Pak. Rutin, Pak, di sini, Pak. Rutin. Hari Rabu gitu ya. Tiap Rabu seminggu sekali. Luar biasa, seorang jenderal, purnawirawan, ya. Masih rajin, seminggu sekali pasti latihan menembak. Hobi, Pak, nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa Kalau saya tanya, lepas. Pak, di rumah punya senjata api berapa, Pak? Saya ya cuma 4 biji aja lah. 4 biji. Oh, nggak 12 ya, Pak? Maunya sih kalau bisa ada yang apa boleh. Cukup. Kapolri cuma 4 itu ya. Kalau 12 ini tentu pertanyaan ini. Tadi saya tanyakan. Boleh nggak sih punya 12 gitu ya? Soalnya kan ada yang rame 12 itu kan. Izin Bang Sulpan. Kalau Bang Sulpan udah tahu kalau saya suka usil pasti. Dan saudara, saya berada di lapangan tembak. Ini lapangan tembak, Pak ya? Ya. Tapi Ini kebetulan tidak ada. lapangan tembak Hah? 50 meter namanya. 50 meter. Ini khusus untuk metal siluet. Coba lihat Oke. itu sasarannya ayam, babi, kalkun, kambing. Oke. Nah, itu. Nah, kalau yang sebelah sana 50 meter untuk itu. Ya. Small bore kaliber Ya. 22. Ini untuk atlet semua intinya. Betul. Tapi sekarang yang paling penting tidak sedang digunakan. Kita bahaya kalau masih ada yang menggunakan di Oh sini. iya, nggak boleh. Nggak boleh di sini. Oke, saya ingin tanya Pak, ini atlet-atlet mereka bawa senjata api nggak ke rumahnya? Oh tidak. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau seandainya atlet itu, dia nyimpannya di sini? Sini. Nanti kita lihat Pak, saya mau lihat nanti boleh? Ya, itu Oke. di ada tempat penyimpanan Khusus. Pemda. Pemda DKI. Ya, Terus ada yang kalau tembak reaksi di belakang. oke. Kalau seandainya warga sipil Ya, mau memiliki senjata api, boleh nggak? boleh saja. Boleh. Sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Polri. Oke. Ada perpolnya. Ya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022. Kaitannya dengan perizinan, kemudian pengawasan dan pengendalian senjata api Polri, Ya. kemudian yang non-organik TNI Polri, termasuk juga peralatan keamanan. Satu orang yang punya senjata api, Bapak misalnya nih, Brigjen Pol Purnawirawan, Pak Edi Susilo, Ya, punya senjata api berapa banyak di rumah? senjata api saya tidak di rumah.
Bahkan nggak ada di rumah. Iya, kalau olahraga ya harus dititip taruh sini. Tadi Pak Tanto misalnya punya 4 gitu kan. Boleh, nggak Boleh, apa-apa. asal ada izin dan lain sebagainya Ya diperpanjang. maaf ya, beliau kan mantan Kapolri. Oke. Kan. Nggak mungkin dong menyalahgunakan. Ada. Mantan Kapolri 4. Ya. Kalau ada nggak anggota Bapak punya di atas 4, 10 misalnya senjata api di rumah? Waduh, kecil kemungkinannya Kecil, nggak ada. kenapa? Kenapa? Nggak. Biayanya berapa beli senjata satu? Satu, oke. Satu mahal, ya kan? Senjata itu di atas 150 juta. Satunya itu? Satu. Oke. Itu. Satu buah, satu pucuk di atas 150 juta. Iya. Plus izin dan lain sebagainya, atau belum? Kalau sama perizinan semua dengan sertifikasi, kan harus sertifikasi. Kita tidak boleh, saya punya uang, oh saya beli senjata. Ya terus habis itu keluar nggak bisa. Harus ada tes kesehatan, Ya. narkoba, kemudian tes psikotes, kemudian uji keterampilan. Kalau tembak reaksi harus IPSC dulu, nggak bisa sembarangan. Jadi ada tes-tes segala macam. Itu 140 juta belum sama tes-tes itu ya? Iya. Jadi kalau sama tes-tes itu mungkin ya Mungkin ya sekitar 200-an. satu pucuk senjata pucuk api. senjata api. Luar Karena biasa. harus yang paling penting adalah uji keterampilan. 200 juta rupiah untuk satu pucuk senjata api. Ya. Dan itu diperpanjang setiap Tahun. tahun. 1 tahun. Jadi anggota Bapak yang Bapak pernah dengar, nggak pernah tuh ada yang punya katakanlah 10 gitu, nggak pernah? Waduh, jangankan 10. Maaf, anggota satu aja belum tentu punya, kecuali dia Orang punya. perbakin satu aja nggak ada di rumah, bisa jadi. Ya, karena dia kalau misalnya mau latihan, datang aja di sini, ngapain bawa-bawa. Coba kita ke sana Pak, boleh saya lihat gudangnya Pak ya? Ayo. Pemirsa, senjata api disimpan di tempat khusus yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Di Perbakin, Persatuan Menembak Seluruh Indonesia, saya melihat ruang penyimpanan senjata. Dan biasanya berapa pucuk senjata sih yang dimiliki oleh seorang yang hobi menembak? Kembali sesaat lagi, tetaplah di Prime Show with Taiman. Boleh ke dalam. Saya tidak boleh masuk, karena dia yang tahu semua. Iya. Bahkan petugas kuncinya aja banyak ini. Memang digembok pemirsa. Udah lihat ini ya. Satu ada beberapa, ada banyak juga di sebelah sini ya. Ini pintu. Dan ini pintu semua, dalamnya senjata. Pemirsa, perdagangan senjata api ilegal bisa diakses oleh siapa saja melalui jaringan tertentu ternyata. Kami sempat melakukan penelusuran terkait jual beli senjata api ilegal. Berikut ini. Iya, ketemu yang jual. Iya. Mudah-mudahan benar. Ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya dari komunikasi asik orangnya. Iya. Paling ini ngapain pas transaksi ngobrol apa aja? Ngecek paling. Iya, ngecek dulu, ntar baru sesuai barangnya, baru gue kasih duitnya. Ini berarti kalian yang bayar. Kayaknya sih, tapi tahu. Emang transaksi selalu dari mobil ke mobil ya? Iya. Oh ini. Oh iya benar ini. Kita di sampingnya aja bisa nggak? Atau di sini aja, ntar gue yang nyamperin, ya? Gue nunggu di mobil ya. Iya, di mobil. Takutnya ntar dia nggak percaya lagi. Halo, selamat sore. Dengan Mas. Menurut
sih, tapi langsung nanti dia kalau dengan sesuai dengan yang dia Oh, udah ada peluru ya? yang baru dibayar. Sip. Ini duitnya. Hitung dulu. Iya, oke kalau gitu. Terima kasih ya, Mas. Sampai ketemu. Cepet sih proses transaksinya, tapi emang harus cepat, tapi semuanya udah dicek Mbak. Udah, Dapat. iya. Cocok, sesuai. Cocok sih. Ini jenis Fan. apa nih? Iya. Jadi untuk proses apa jual transaksi CNP ini nggak mudah ya, Enggak gampang. nggak gampang. Prosesnya aja katanya hampir berbulan-bulan. Yang ilegal aja lama, apalagi yang Iya. resmi. Iya. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita ciao. Terus kalau misalnya ini lu emang lagi cari jenis apa? Sama yang ini lu lagi cari jenis apaan? Kan kemarin dapetnya yang selama ini gue pakai kan Colt, cuman kayaknya Colt kurang nyaman ya gue pakai gitu. Jadi gue pengen coba cari yang baru nih kayak FN. Biasa sih orang banyak pakainya FN. Buat Ya, pegangan. buat pegangan. Kalau Colt kan biasanya identik sama polisi. Revolver, ya revolver kayak gitu. Biasanya identik polisi. Dan lu cari-cari sih ini memang ada. Emang sampai lama gitu susah barangnya atau emang butuh trust dulu sama lu atau gimana? Barangnya agak susah juga, terus butuh kepercayaan juga dari si penjual karena dia juga nggak mau nanti keciduk cuman gara-gara transaksi satu barang kan gitu. Itulah tim liputan iNews yang sempat menelusuri bagaimana untuk membeli senjata ilegal dan ternyata bisa dilakukan tanpa surat. Meskipun tentu ini melanggar hukum sekali lagi dan ancaman tidak main-main karena ancamannya bisa penjara seumur hidup. Pemirsa, meski mengantongi izin kepemilikan senjata api, nyatanya tidak mudah bagi atlet menembak untuk membawa pulang senjata api. Bagaimana bisa seorang menteri memiliki 12 senjata api dan hampir 1.000 amunisi atau peluru di rumah dinasnya? Kelihatan? Dan pemirsa, kita akan masuk ke gudang senjata Perbakin Pemda DKI, Pak ya, pengurus daerah Ini DKI. Pemda, ya. Ini gudang senjata, Pak? Ya, Oke. jadi di Perbakin itu kan ada 3 bidang. Bidang target, Iya. sasaran, itu ada air pistol, air Iya. rifle semua. Terus ada bidang tembak reaksi. Itu yang lapangannya di belakang. Iya. Ada berburu. Nah ini Pemda DKI ada tim yang ini berburu masuk gudang. Jadi semuanya nggak boleh dibawa pulang habis latihan, harus Setelah store selesai sini. latihan masuk. Kalau nakal, Pak, misalnya ngumpetin aja deh gitu. Nanti besok balikin ke sini. Ya, Bisa nggak? Ketahuan. bisa-bisa saja. Bisa? Tapi bisa-bisa saja. Tapi kalau ketahuan di sini tidak tercatat belum pulang, besok dia kena diskualifikasi, nggak boleh lagi dia jadi atlet. Diskualifikasi di atlet dicoret. Iya. Wah, kayak apalagi di belakang. Di belakang itu tembak reaksi, main-main senjata begini-begini. Wah,
DQ, coret, nggak boleh jadi atlet lagi. Ketat ya. Begitu ketat. Oke. Kita masuk ke dalam, Pak. Boleh. Saya mau lihat. Pemirsa ini masih dalam kondisi terkunci ya, Mas ya? betul. Masih, jadi selalu terkunci. Selalu terkunci 24 jam. 24 jam, oke. Boleh saya lihat sedikit aja dari luar, saya nggak masuk ke dalam kok. Ini baru buka. Kalau ada perlu, Baru dibuka. Oke, dan nggak boleh masuk ke dalam, yang ke dalam hanya petugas. Bahkan pengurus perbakin aja nggak boleh ke dalam. Tidak boleh. Saya tidak boleh masuk. Karena dia yang tahu semua. Iya. Bahkan petugas kuncinya aja banyak ini. Memang digembok, pemirsa. Udah lihat ini ya. Satu, ada beberapa, ada banyak juga di sebelah sini ya. Ini pintu. Dan ini pintu semua, dalamnya senjata. Ini baru ada kunci lagi dalam pintu. Oke. Ini juga dalamnya senjata ini? Bukan. Oh, bukan. Senjata kunci dalam. Oh, di dalam ya? Oke, di dalam pemirsa. Itu pemirsa, di dalam pintu itu adalah senjata. Ada berapa jumlahnya, Mas? Ribuan? Mungkin ribuan ya. Di dalam sana pemirsa ada senjata yang lemari besi, jadi ada berlapis ya, ada berapa lapis nih? Satu pintu, dua pintu, dan kemudian senjata semua jumlahnya mungkin ribuan senjata api yang kemudian dibeli sendiri oleh para atlet, tapi tidak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang, izinnya lain. Ini tentu menjadi kewaspadaan karena sebegitu ketatnya pengaturan senjata api. Jadi ini walaupun mereka beli dengan uang sendiri, mereka tidak serta-merta bisa bawa pulang. Nggak bisa, nggak boleh. Kalau yang dibawa pulang itu tadi yang Bapak sampaikan, beda. Harus izin kepolisian, psikologi, narkoba, dan lain sebagainya. Beli senjatanya 150 juta plus izin-izinnya kurang lebih 200 juta Kalau satu pucuk. kalau untuk senjata api bela diri yang bisa dibawa pulang, Iya. itu sampai sekitar 250-an. Bahkan 250 juta, Iya. 300 juta. 300 juta. Per Karena pucuk. prosedurnya sangat ketat. Oke. Berani, ya itu, maaf, koboyan di jalan, masuk, cabut. Tidak boleh. Meskipun ada juga kan di pasar-pasar gelap sana yang memodifikasi misalnya airgun atau airsoft gun yang jadi senjata api. Itu tentu ranah kepolisian untuk kemudian membongkarnya, untuk Iya. kemudian menegakkan hukum terkait dengan itu. Wah, kalau itu modifikasi dari airgun, airsoft menjadi senjata api, itu cari penyakit. Ya, Kenapa jadi penyakit, Pak? ya cari penyakit. Oh, karena berurusan dengan hukum maksudnya. Berurusan nanti dengan hukum. Karena, Bahkan bisa melukai diri sendiri. nah itu tadi. Menembak itu 3 safety. Safety buat diri sendiri, safety buat orang lain, safety buat lingkungan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang bawa senjata. Wah, ini saya punya senjata, pamer-pamer, sok-sokan. Nah, itu tak boleh. Kalau amunisi, Pak, peluru, Ya. misalnya, Bapak kan mantan polisi juga, Bapak tahu juga mungkin penggemar menembak juga, ada yang memiliki senjata api. Peluru itu biasanya disimpan di dalam rumah itu berapa jumlahnya? Peluru di dalam rumah. Iya, untuk bela diri pribadi misal. Oh ya, saya kira secukupnya aja, Ya, 50, 100 cukup. Tidak perlu sampai kita punya gudang peluru di rumah, ya kan? Tidak perlu, secukupnya aja. Dan itu ada usianya dan harus disimpan dengan hati-hati karena kena panas dan lain sebagainya bisa Benar. bereaksi dan meletus. Ya, itu benar. Kena api, meletus. Suhu tinggi, Suhu tinggi, ya toh, oke. bisa meletus. Penyimpanannya juga khusus itu. Penyimpanannya Oke. tidak sembarangan. Jadi kalau seandainya ada pejabat yang memiliki 12 senjata api dengan hampir 1000 peluru, tentu pertanyaan itu. Ya, risiko tanggung penumpang. Kita Ya kan, sendiri. risikonya. Misalnya. Dan itu sepengetahuan Bapak sebagai polisi, sama Bapak sudah purnawirawan dan juga perbakin, itu tidak mafhum, tidak biasa. Iya. Ya, yang wajar-wajar aja lah. Saya selalu menasihati teman-teman. Iya. Ya, hati-hati. Jangan sampai nanti kita sendiri menjadi sasaran, salah dan sebagainya. Bawanya, nyimpannya, merawatnya, menggunakannya apalagi. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Jangan jadi koboi-koboyan, mentang-mentang misal nanti ada stikernya perbakin, lalu di jalan jadi koboi-koboyan. Wah, itu dia. Kena sanksi itu, Pak? Kena sanksi organisasi. Bisa diskor sama Pak Joni. Pak Ketum. Wah.
Nggak usah. Out aja nih, nggak usah jadi anggota Perbakit. Asal jangan sok jagoan, Asal koboi-koboyan. jangan sok jagoan. Nanti bawa airsoft, wah action di jalanan, ya kan? Ya. Kalau nanti kebetulan yang sana bawa senjata api, Perang ya. iya, kan repot nanti. Menembak itu ada 6 prinsip. 1, calm. Kalem. Ya. Tenang. Orang yang tenang ini, krusak-krusuk, bawa senjata todong-todong, Bahaya. pasti nggak bisa nembak. 2, concentration, melatih fokus. 3, confidence, percaya diri, ya kan? 4, konsisten. Saya punya senjata, konsisten, ya. Ini pegangannya begini, bidikannya begini, tarik begini, tidak akan bisa. Itu tadi tidak calm. Yang kelima, komitmen. Saya punya senjata, olahraga untuk olahraga, bukan untuk sok-sokan. Kalau yang punya untuk bela diri sama lingkungannya, silahkan. Tapi juga bukan untuk sok-sokan. Yang keenam, kompetitif. Jadi kita punya daya kompetitif. Untuk pertandingan perlombaan. Pertandingan, lihat itu, maju bersama, berprestasi. Motonya Pak Joni. Terima kasih Brigjen Polisi Purnawirawan Edi Susilo, atlet penembak yang juga Sekjen Perbakin 2010-2014. Terima kasih Pak atas informasinya di The Prime News Time. Pemirsa, Syahrul Yassin Limpo hari ini batal untuk diperiksa KPK dengan alasan mengunjungi ibunya. Kapan Syahrul akan diperiksa sebagai tersangka? Kita akan membahasnya dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dan pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diancah, yang juga mantan pegawai KPK. Usai jeda, tetap di The Prime Show with Aiman. Syahrul Yassin Limpo terjerat dugaan korupsi. Mantan Menteri Pertanian ini disebut telah menjadi tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Penetapan tersangka Syahrul dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Syahrul menghadapi sejumlah tuduhan, mulai dari dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Syahrul juga diduga melakukan jual beli izin penertiban rekomendasi impor produk hortikultura dan impor buah 2020. Ada pula dugaan penyalahgunaan penyediaan vaksin penyakit kuku dan mulut bagi hewan ternak senilai 2,6 triliun rupiah pada 2022. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sementara saya baru pulang. Keluarga Syahrul diduga menerima aliran dana terkait dengan gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Syahrul. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang
Di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024, dan tentu dapat diperpanjang kembali selama 6 bulan kedua sesuai kebutuhan proses penyidikan yang sedang KPK selesaikan ini. Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan KPK. Dan pemirsa, pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa saya, dan tamu istimewa ini punya title atau jabatan yang sama, namun beda periode. Ia adalah juru bicara KPK. Pertama adalah Bung Febri Diansyah. Selamat malam, Bung Febri. Selamat malam. Saya mantan juru bicara KPK. Juru bicara KPK 2016-2017. Tadi saya bilang beda periodenya. 2019 ya. 2019 ya. 2016-2019. Kemudian jangan sampai salah ini. Bung Ali Fikri, juru bicara KPK saat ini. Tapi sekarang Bung Febri Diansyah adalah pengacara dari Syahrul Yassin Limpo. Betul. Ya. Saya ingin tanya ke Bung Ali Fikri dulu. Hari ini batal, betul? Saya ingin mengecek temuan saya yang kemudian juga disampaikan juga, bukan hanya saya tapi majalah Tempo juga menyampaikan juga, ada temuan cek 2 triliun rupiah dari penggeledahan Syahrul Yassin Limpo. Benar demikian? Saya ingin konfirmasi soal itu. Baik Mas Aiman ya, bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Menteri itu kan betul dilakukan, sudah kami publikasikan dan ada beberapa temuan di sana ya. Yang nanti akan dikonfirmasi, baik itu uang cashnya dengan hitungan kami sekitar 30-an miliar gitu ya. Ada senjata P12 dan beberapa dokumen penting termasuk dokumen transaksi uang gitu ya. Karena ini menyangkut materi begitu ya Mas Aiman, tentu kami belum tepat itu ya untuk menyampaikan apa saja secara rinci dan detail mengenai hasil temuan dari proses penggeledahan. Yang pasti bahwa seluruh temuan-temuan itu segera kami konfirmasi kepada para saksi untuk kemudian menjadi sebuah fakta hukum, begitu ya. Ini kan sementara ada fakta-fakta itu, gitu ya. Untuk menjadi fakta hukum kan harus dikonfirmasi. Setidaknya Anda tidak membantah bahwa ada temuan cek dan nilainya 2 triliun rupiah. Anda tidak membantah, saya tidak mendengar nada Anda membantah soal pertanyaan saya tadi. Barangkali Mas Aiman bisa simpulkan sendiri gitu ya terkait itu. Tetapi saya membaca memang di pemberitaan salah satu majalah ada menyebutkan beberapa temuan itu bahkan secara rinci ya, secara rinci. Saya kira nanti kebenarannya pasti kami akan buka secara terang benderang pada proses persidangan. Pasti kami buka itu apa saja, termasuk apakah betul ada cek tadi itu senilai berapa triliun tadi itu? 2 triliun 2 triliun rupiah, ya. Saya ingin tanya ke Bung Febri. Saya nggak tahu Anda bersedia untuk menjawab tidak. Cek 2 triliun rupiah, senjata api 12 butir, 12 pucuk, kemudian peluru atau amunisinya hampir 1.000. Untuk apa? Saya pikir kalau apa yang digeledah dan apa yang ditemukan itu tentu tidak tepat ya. Kalau kami yang mengkonfirmasi ataupun menyampaikan. Kalau terkait dengan senjata itu sudah jelas sebenarnya kalau kita baca di pemberitaan 12 ya. senjata api. Sudah jelas itu kemudian KPK melimpahkan atau menyerahkan ya tindak lanjutnya pada pihak kepolisian. Tapi bahwa Pak Syahrul itu juga punya member atau punya hobi atau punya keanggotaan di bidang yang terkait itu juga kami dengar informasinya. Namun fokus kami sekali lagi tentu saja adalah di perkara penyidikan yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Karena kalau kita lihat perkara ini Mas Aiman, ini dimensinya cukup luar biasa. Saya sebutkan ada 3 klaster ya, dari kasus Pak Syahrul Yassin Limpo ini. Yang pertama adalah kasus jeratan korupsinya, dugaan korupsi, kemudian kasus senjata api ditangani oleh Polda Metro Jaya, Mabes Polri, betul ya? Ya, ke kepolisian lah, kepolisian. dilimpahkan KPK. Yang ketiga adalah pemerasan yang isu pemerasan yang kemudian dilaporkan oleh pihak dari Syahrul Yassin Limpo. 3 itu ya? Saya yang ketiga tidak tahu siapa pelapornya. Dan kami juga memang tidak, ruang lingkup jasa hukum atau kuasa hukum kami memang tidak termasuk itu. Tapi kita harus melihat begini Mas Aiman, banyak orang mengatakan, oh pelapornya adalah A atau B. Kita harus hati-hati nih di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada larangan yang tegas
yang mengatakan tidak boleh mengungkapkan siapa nama pelapornya. Mungkin dugaan saya karena itu juga Kapolri dan Pak Kapolda dan jajarannya tidak pernah menyampaikan siapa pelapor dari perkara yang sedang berjalan di Polda saat ini. Sedangkan kalau terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebenarnya. Ya, kalau kita lihat sekarang kan itu sudah beredar ya, yang sedang diproses di KPK, juga. Ada yang sedang berproses di KPK. Itu kan sudah banyak dibahas juga di luaran, meskipun pengumuman secara resmi siapa tersangkanya itu kami serahkan sepenuhnya pada KPK. Nah, kami fokus di sana sekarang di penyidikan tersebut. Ada beberapa saksi yang sudah diperiksa. Untuk Pak Sahrul sendiri hari ini memang meminta penjadwalan ulang. Ada salah satu tim hukum yang tergabung di tim bersama ini juga sudah menyampaikan surat resmi. Menyampaikan surat ini tentu dalam konteks penghormatan terhadap kerja KPK. Namun Pak Sahrul belum bisa menghadiri pemeriksaan hari ini dan diharapkan bisa dijadwal ulang segera. Tapi tetap dalam komitmen untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Sempat beredar juga, kami juga memiliki juga, ada surat yang ditandatangani oleh KPK yang menyatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo tersangka, penetapan tersangka terhadap SIL, Syahrul Yassin Limpo. Anda juga mendapat hal itu, Bung Febri? Saya pikir kalau itu suratnya KPK, kalau benar ya itu suratnya KPK. Anda mantan juru bicara KPK, Anda tahu harusnya. Pertanyaannya tentu tidak ditujukan ke saya saat ini. Oke. Tapi Anda mendapatkan juga itu? Kalau surat yang dulu pada saat saya masih di KPK mungkin masih domain saya untuk menjawabnya. Jadi mengkonfirmasi apakah itu surat dari KPK benar atau tidak dan apa isinya tidak tepat kalau itu saya yang menjawab. Lebih bukan, tepat. tentu saya akan nanya ke KPK, tapi saya yang bertanya apakah Anda juga mendapatkan informasi yang sama, potongan surat itu? Itu sudah beredar di media ya, saya kira banyak media mempublikasikannya dan menurut hemat saya, lebih baik kita tunggu saja pengumuman resmi dari KPK. Baik. Apakah ini sebuah strategi di KPK atau pendekatan yang berbeda tentang keterbukaan informasi, itu domain KPK untuk menentukan. Saya akan tanyakan nanti ke Bung Ali Fikri, sudah beredar surat KPK yang menyatakan Syahrul Yassin Limpo tersangka meskipun belum diumumkan. Benarkah itu? Apa yang terjadi sesungguhnya? Kami akan kembali saat lagi di The Prime Show with Aiman. Ya, masih bersama saya Aiman Wicaksono, saudara, di The Prime Show with Aiman. Saya bersama dengan pengacara dari Syahrul Yassin Limpo, Bung Febri Diansah, dan juga ada juru bicara KPK, Bung Ali Fikri. Bung Ali Fikri, saya akan tunjukkan pada Anda, ini ada surat tertanggal 29 September yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2023 bahwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI periode 2019-2024 sudah ditetapkan tersangka. Ini surat resmi KPK? Ditandatangani oleh Pak Nurul Gufron selaku penyidik, pimpinan. Bung Ali Fikri? Baik, Mas Aiman. Jadi begini ya, di KPK itu kan setiap tahun ada target 120 perkara ya. Dan sejak tahun 2020 itu memang strategi, baik itu komunikasi ke publiknya ataupun strategi dalam penanganan perkara itu berbeda. Tentu ini dari hasil evaluasi ya. Apa perbedaannya? Kami tidak akan mengumumkan nama-nama dari identitas tersangka ketika belum dilakukan proses penahanan, begitu ya. Tentu ini sekali lagi evaluasi ya, sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Pertanyaan saya, apakah surat ini surat resmi dari KPK? Nah, sebelum ke sana Mas Aiman, karena perlu harus ada rangkaian dulu saya jelaskan. Nanti kalau langsung, saya kan harus melihat secara langsung dan kemudian juga harus mengecek secara langsung, karena surat beredar ini kan bisa jadi ada beberapa penambahan ataupun pengurangan kan begitu. Tapi saya yakin pasti Anda sudah melihat di media dan Anda bisa menilai itu. Tapi kalau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah pasti kami serahkan kepada para tersangka, itu pasti karena itu kewajiban ya. Itu sudah kami serahkan kepada para tersangka. Yang kedua, dalam hukum pidana ya Mas Aiman, ketika seorang tersangka itu menunjuk pengacara atau seseorang menunjuk pengacara, itu statusnya itu bukan
saksi gitu ya. Itu dalam hukum pidana. Sekalipun kalau undang-undang advokat, pengacara itu kan bisa ditunjuk dalam kapasitas apapun, perdata ataupun hal-hal ya yang bersifat problematika hukum begitu ya. Tapi dalam kacamata hukum pidana, ketika seseorang menunjuk seseorang sebagai pengacara dan itu dalam proses penyidikan, itu bukanlah seorang saksi, itu sudah pasti. Karena saksi itu nggak perlu ada pengacara. Karena justru saksi itu yang memperjelas perbuatan dari Artinya para begini, Bung tersangka, Ali, gitu. pada pemeriksaan pertama, maka Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa sebagai tersangka. Jadi mekanismenya itu tidak langsung kepada tersangka, Mas Aiman. Karena kan begini ya. Kan udah ada suratnya, tinggal kemudian pemeriksaan lalu kemudian diumumkan. Entah ditahan atau tidak, itu menjadi kewenangan penyidik. Iya, jadi kan begini nih, Mas Aiman, supaya tidak keliru ya. Prosesnya begini, dari penyelidikan, naik penyidikan, dari penyelidikan itu kan sudah terperiksa 49 orang, itu betul. Ketika naik penyidikan, maka itu belum menjadi alat bukti, karena belum ada BAP sebagai saksi. Oleh karena itu, langkah berikutnya diperiksa-periksa sebagai saksi dulu. Baik itu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, maupun saksi-saksi yang lain. Baru kemudian terakhirnya adalah dia akan dipanggil sebagai tersangka, begitu. Baru kemudian dilakukan penahanan, begitu. Jadi ada proses mekanisme sesuai hukum acara pidananya seperti itu. Tidak bisa kemudian dari proses lidik naik dik terus boleh dong langsung besok ditahan, kan sudah ada alat buktinya dalam proses penyelidikan. Betul. Dalam proses penyelidikan itu belum kita sebut dengan pro justisia gitu. Belum menjadi berita acara pemeriksaan, belum sebutannya saksi gitu. Tapi adalah terperiksa gitu. Menjadi saksi ketika sudah dilakukan BAP. Makanya kemarin kami sudah memanggil beberapa orang saksi termasuk hari ini, berikutnya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan gitu. Berikutnya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, maksudnya? Iya. Bung Ali? Iya, betul. Karena prosesnya seperti itu. Pak Syahrul maksudnya? Ya, termasuk kan kemarin ada juga Pak Hatta, kemudian Pak Kasdi, Pak Syahrul, kan sudah kami publikasikan. Iya, artinya Pak Syahrul untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan dilakukan penahanan. Nah, prosedurnya seperti itu ya, prosesnya ya. Baik, tetapi ditahannya tidaknya nanti ya balik lagi kepada penyidik. Ini jelas ini baru pertama kali disampaikan oleh KPK, Bung Febri. Jadi prosedurnya seperti itu. Pemeriksaan pertama kali akan dilakukan penetapan tersangka dan kemungkinan akan dilakukan penahanan. Komentarnya, Bung Febri. Kalau saya menyimak, itu tadi Mas Ali sebenarnya menyampaikan step by step-nya. Iya. Dan saya sudah sampaikan juga tadi konfirmasi apakah itu ke Pak SYL? Iya. Sebenarnya proses itu kan bisa terjadi untuk semua tersangka. Ya. Jadi ketika dipanggil sebagai tersangka, ada yang kita lihat pada pemanggilan pertama sebagai tersangka itu sudah langsung ditahan. Ada yang kita lihat di tersangka yang lain, pemanggilan kedua atau ketiga yang baru ditahan. Kenapa? Kalau kita baca KUHAP memang alasan penahanan itu ada dua. Satu alasan subjektif, ini mungkin subjektivitas para penyidik begitu ya. Ada alasannya dan yang kedua alasan objektif. Dan yang ketiga sebenarnya yang paling mendasar adalah frase diduga keras. Artinya kalau penahanan sudah dilakukan, maka penyidik itu sudah menyimpulkan menurut versi penyidik ya, bahwa bukti-bukti itu sudah bukan hanya diduga, tapi sudah diduga keras, yang kalau diajukan ke persidangan itu mestinya sudah tidak meragukan lagi. Nah, itu yang kita lihat, tapi lagi-lagi itu kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita hormati saja, dan kami mendampingi secara proporsional sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak hanya kasus korupsi, tapi juga ada dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang, tadi ada sampaikan ya. Ya, itu yang sudah beredar dan disampaikan juga kan, ada sebenarnya ada dugaan gratifikasi, ada dugaan pemerasan, dugaan tindak pidana pencucian uang. Oke, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tentu prosesnya harus transparan dari semua sisi, dari semua klaster, sehingga publik juga mendapatkan rasa keadilan bahwa ada keadilan yang hakiki di negeri ini. Tentu ini menjadi harapan. Pemirsa, itu adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Kita akan bertemu pada The Prime Show with Aiman selanjutnya. Terima kasih Bung Ali Fikri, juru bicara KPK. Terima kasih Bung Febri Diansyah. Terima kasih dari Aiman. Terima kasih Pak Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, pemirsa. Sampai jumpa.